Perkenalkan, nama saya Rania Anindya dengan NIM G002435 dari kelompok A6. Di sini saya akan melakukan presentasi anatomi laporan yang kedua mengenai dari core. Baik, kita akan masuk ke perikardium. Ini untuk perikardium itu ada perikardium fibrosum dan serosum, di mana kalau misalnya fibrosum itu letaknya tuh lebih luar, berfungsi untuk melindungi core dan membatasi gerak core. Untuk perikardium serosum ya, itu terdiri dari dua lamina, yaitu lamina parietalis dan lamina visceralis. Dan di antara keduanya itu ada cavum pericardii yang terisi cairan serosa bernama liquor pericardii. Nah, kalau misalnya di perikardium ini ada dua sinus, yaitu sinus obliquus pericardii dan sinus transversus pericardii, di mana sinus obliquus pericardii itu terdiri atas refleksi yang berada di tempat di mana vena cava superior, vena cava inferior, um, dan vena pulmonalis itu memasuki jantung. Kalau misalnya sinus transversus pericardii itu merupakan alur di mana aorta dan uh, trunkus pulmonalis meninggalkan jantung. Itu uh, lanjut vaskularisasi dan inervasi dari core, dari perikardium itu arterinya ada arteri pericardiofrenica, cabang dari arteri torakika interna, lalu ada musculus renica, lalu ada frenica superior, lalu ada arteri bronchialis dan arteri esophagealis. Untuk venanya terdapat vena pericardiofrenica dan sistema azygos. Untuk inervasinya, untuk lamina parietal dari serosum dan pericardium fibrosum itu diinervasi oleh nervus phrenicus, dan untuk lamina visceralisnya itu diinervasi oleh truncus symphaticus dan nervus vagus. Oke, kita akan masuk ke external core. Nah, kalau misalnya core itu sendiri, itu tuh ditahan oleh 4 ligamen, yaitu ligamen sternopericardiaka, sifopericardiaka, pericardiofrenica, dan vertebropericardiaka. Oke, kita masuk ke struktur eksternalnya, di mana core itu memiliki apex. Apex itu yang di sini, lalu ada basis. Ini basis. Nah, lalu terdapat 3 fasies, yaitu fasies sternocostalis, diafragmatica, dan fasies pulmonalis. Kalau sternocostalis itu di depan itu dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dextrum. Lalu fasies diafragmatica itu yang di bawah itu dibentuk oleh kedua dari ventrikel. Lalu untuk fasies pulmonalis itu yang di samping. Untuk yang sinistra itu dibentuk oleh membentuk pokoknya kalau misal pulmonalis itu sesuai dengan namanya pulmo sinister dan dexter. Oke, kita akan lanjut ke skeleton cordis dan valva cordis. Ini kalau misalnya valva cordis itu merupakan katup untuk membantu dari atrium ke ventrikel. Nah, untuk katupnya sendiri itu ada 4 ya, yaitu katup atrioventrikular yang terbagi menjadi 2, yaitu mitral dan tricuspid, serta terdapat katup aorta dan pulmonalis. Nah, kalau misalnya untuk bagian-bagiannya, di mitral itu yang sini adalah anterior dan posterior. Kalau untuk yang tricuspid terdapat valvula anterior, posterior, dan septal. Kalau misalnya untuk pulmonalis terdapat anterior, sinister, dan dexter. Kalau misalnya untuk aorta terdapat sinister, dexter, dan posterior. Nah, kita akan lanjut ke skeleton cordisnya.
Nah, kalau misalnya skeleton cordis itu merupakan kerangka yang menahan core. Terdiri atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan septum pars membranacea, di mana itu terbagi lagi menjadi septum interventricularis, arterialis, dan atrioventricular. Nah, kalau misalnya untuk annulus fibrosus itu di core itu ada empat, yaitu annulus anterioventricularis dexter dan sinister. Lalu ada annulus valva aorta dan annulus valva trunci pulmonalis. Nah, kalau misalnya trigonum, trigonum itu merupakan daerah penebalan jaringan yang em, menghubungkan antara anulus. Nah, kok terus ada trigonum fibrosum dextrum itu di antara annulus fibrosum valva aorta dengan annulus anterioventricular dextra. Lalu ada trigonum fibrosum sinistrum yang berada di sini yang merupakan di antara annulus fibrosum aorta dengan annulus fibrosus dari atrioventrikular yang sinister. Lanjut akan ke internal dari core. Nah, ini merupakan core bagian dexter, di mana kalau misalnya di dexter itu terdapat bagian yang kita masuk ke atrium dulu, di mana atrium itu ada bagian halusnya bernama sinus venarum cavarum, lalu terdapat bagian kasarnya yaitu musculus pectinati, lalu bagian halus dan kasar itu dipisahkan oleh crista terminalis yang merupakan pemisahan di dalam dan sulcus terminalis di luar. Nah, lalu terdapat fossa ovalis yang berasal dari foramen ovale pada saat janin dengan peninggian yang bernama limbus fossa ovalis. Nah, kita akan masuk ke ostium-ostiumnya. Kalau misalnya di atrium dexter itu terdapat ostium anterioventricular dextra yang menghubungkan dengan ventriculus dexter. Lalu terdapat ostium-ostium dari vena. Itu ada vena cava superior, vena cava inferior. Ostiumnya itu bernama valvula de Bessi. Maaf, valvula Eustachi. Lalu ada sinus coronarius. Sinus coronarius itu ostiumnya bernama valvula de Bessi. Lalu ada venae chorda minimae akan masuk melalui foramina venarum minimarum. Lanjut ke ventriculus dexter, di mana um, bangunannya ada trabecula carnae yang terdiri dari tiga, yaitu musculus papillaris dan chordae tendinae. Nah, itu berfungsi untuk menopang dari katup agar tidak bocor kembali ke atrium. Lalu terdapat trabecula septum marginalis, terdapat bundle of His di situ, lalu terdapat rigi biasa. Nah, kalau misalnya karena di ventricle dextra memompa ke paru-paru, maka terdapat ostium trunci pulmonalis. Oke, kita akan ke atrium sinister. Kalau misalnya di atrium sinister terdapat sinus venarum cavarum dan terdapat auricula sinistra. Oh ya, kalau misalnya di atrium dextra juga terdapat auricula. Lalu terdapat ostium atrioventricularis sinistra yang menghubungkan dengan ventricle sinistrum. Lalu terdapat fossa ovalis dan valvular foraminis ovale. Lalu dimuarai oleh dua vena pulmonalis dextra, satu vena pulmonalis sinistra superior dan inferior. Yang terakhir merupakan ventriculus sinister yang merupakan pembentuk apex cordis, dan kalau misalnya dilihat itu miokardiumnya tuh jauh lebih tebal karena memompa ke seluruh tubuh. Terus terdapat ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta, lalu terdapat musculus papillaris conda tendinae juga untuk menopang katup atrioventrikularnya. Ini untuk gambar untuk lebih jelas juga. Oke, untuk vaskularisasinya, kalau misalnya vaskularisasi dari uh, core ini berasal dari aorta ascendens, di mana kalau misalnya aorta ascendens ini akan
bercabang menjadi arteri koronaria dextra dan sinistra, di mana arteri koronaria dextra itu akan bercabang menjadi ramus nodus SA atau SA node, lalu ramus marginalis dextra, dan PDA atau posterior descending artery. Kalau misalnya arteri coronarius yang sinistra itu akan bercabang lagi menjadi ramus interventricularis atau LAD, left anterior descending artery, yang akan melanjutkan menjadi rami lateral, dan terdapat ramus circumflex yang akan melanjutkan menjadi ramus marginalis sinistra. Nah, kalau misalnya untuk venanya, itu venanya tuh mayoritas dari vena itu akan bermuara di sinus coronarius, seperti vena magna, vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, vena cardiaca media, dan vena cardiaca posterior. Oke, akan lanjut ke sistem conductance. Nah, kalau misalnya di anatomi core itu terdapat sistem pengantar listrik yang dihasilkan oleh SA node. Nah, kalau misalnya SA node itu berada di atrium dexter dekat ostium vena cava superior, akan lanjut ke AV node, lalu lanjut ke bundle of His dan cabangnya crus dextra dan sinistra, lalu akan menjadi serabut Purkinje yang menghantarkan listrik ke miokardium. Baik, mungkin itu aja presentasi laporan yang kedua dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi